Setelah Lina Mukherjee menghebohkan kita karena ketika dia hendak memakan daging atau kulit babi, beliau mengucapkan bismillah. Dan kali ini hal yang sama dilakukan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim. Bagaimana selengkapnya? Mari ikuti video ini dari awal sampai selesainya. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dan teman-teman tidak lagi berlama-lama seperti yang saya katakan tadi. Kali ini ya pendeta Saifuddin Ibrahim kembali menghebohkan kita semua. Bagaimana tidak, karena dari sebuah situs yang saya lansir dari situs tvnews.com dengan sebuah judul berita, ini dia. Terjadi lagi, Saifuddin Ibrahim memotong hidangan babi dengan mengucap bismillah. Bukan haram, tapi harum. Wow, tentunya ini dari judulnya saja sudah membuat kita sedikit menggelitik teman-teman ya. Oke, kita akan bacakan saja, ini dia ya. Setelah viralnya Lina Mukherjee yang telah viral karena mengucap bismillah saat hendak memakan babi, kini terulang kembali kasus yang sama dengan Lina Mukherjee. Hal ini dilakukan oleh seorang pendeta bernama Saifuddin Ibrahim. Seorang pendeta bernama Saifuddin Ibrahim atau Abraham Ben Moses kembali membuat ramai publik dengan kontroversinya. Saifuddin Ibrahim merupakan seorang pendeta yang mengatakan dirinya telah dibohongi oleh orang Arab. Teman-teman, kita tahu dulu bahwa beberapa waktu terakhir ini memang Lina Mukherjee melakukan hal yang membuat saudara-saudara kita marah ya, saudara-saudara kita muslim. Karena kenapa? Karena ketika dia hendak memakan daging ataupun kulit babi itu, dia mengucapkan bismillah. Dan inilah yang kembali juga dilakukan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim. Kita lihat ya bahwa Lina Mukherjee sempat ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama. Nah, bagaimana ini teman-temannya? Apakah lagi-lagi Saifuddin Ibrahim ini juga akan menjadi tersangka yang melakukan penistaan agama karena mengucapkan bismillah ketika memotong hidangan babi? Kita akan coba melihat saja tentunya di hari-hari yang akan datang teman-temannya. Oke, lalu kemudian terdapat sebuah video yang telah diunggah pada YouTube Saifuddin Ibrahim TV menunjukkan Saifuddin Ibrahim yang sekarang bernama pendeta Abraham Ben Moses yang memotong hidangan babi dengan mengucapkan bismillah. Ya, jelas di sini teman-temannya. Dari perkataannya, Saifuddin mengaku bahwa dirinya merasa telah dibohongi oleh bangsa Arab selama 40 tahun karena mengatakan babi itu haram. Kita akan melihat teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makanan terenak di dunia. Kata orang Arab, ini haram. Ternyata harum. 40 tahun saya dibohongi sama orang Arab, ungkap Saifuddin Ibrahim dalam unggahan video YouTube Saifuddin Ibrahim TV. Ya, kita mengenal tentunya siapa pendeta Saifuddin Ibrahim. Dia adalah seorang guru agama Islam yang mengajar di pondok pesantren Al Zaitun yang baru-baru ini juga heboh teman-temannya. Lalu kemudian dia menjadi seorang pengikut Kristus ya. Dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan akhirnya dia menjadi seorang pendeta. Ya, dia mengatakan bahwa memang selama ini orang Arab ya telah membohongi beliau selama 40 tahun ya. Karena kenapa? Karena soal makanan babi yang menurut orang Arab ini adalah sebuah makanan yang haram, tetapi ternyata harum. Itu disampaikan oleh seorang pendeta Abraham Ben Moses. Wow. Oke, kita akan lihat saja ya. Ia menambahkan bahwa babi ternyata harum dan negara dengan masyarakat yang mengkonsumsi babi memiliki umur yang panjang. Sementara bangsa Arab yang mengatakan babi itu haram memiliki umur pendek. Katanya babi itu haram, ternyata bangsa-bangsa yang memakan babi itu umurnya panjang, sedangkan orang Arab umurnya pendek, ujarnya. Lihat teman-temannya, yang ditekankan di sini adalah orang Arab, ya. Kita akan lihat saja. Tak hanya itu, Saifuddin pun mengatakan sejumlah tenaga kerja wanita dari Indonesia yang bekerja di Taiwan bekerja
untuk membantu orang tahu. Oke ya. Nah, kita akan coba lihat ya. Yang menyimpulkan ya, sebagai negara yang masyarakatnya mengkonsumsi babi, di Taiwan masih banyak orang tua yang memiliki umur panjang. 200.000 orang tenaga kerja wanita Indonesia kerja di Taiwan. Separuhnya bekerja mendorong lansia membantu orang tua. Berarti orang Taiwan umur panjang gara-gara makan babi. Nah, saya nggak mau dibohongin lagi pungkasnya. Lalu akhirnya kita akan melihat di sini, melihat video tersebut, berbagai komentar yang didominasi dengan harapan negatif. Sebuah akun media sosial TikTok dari @mosaonline mengunggah video yang sama ya. Sebenarnya teman-teman, memang yang ditekankan oleh seorang pendeta Saifuddin Ibrahim di sini bahwa yang membohongi dia itu adalah bangsa Arab atau orang Arab. Ya, bukan soal agama ya. Ini harus kita ketahui dulu. Tapi memang kadang-kadang hal ini terkadang tidak bisa dipisahkan oleh orang-orang kita yang ada di Indonesia tentunya ya. Apalagi soal mengucap kata bismillah ya. Nanti kita akan coba lihat saja juga apa arti daripada kata bismillah. Karena ini kan sebuah bahasa, tetapi apa arti daripada kata bismillah itu sendiri tentunya kita akan melihatnya nanti teman-temannya. Kita akan lanjut dulu. Ada di sini komentar ya, bentar lagi kakek ini bakal dikasih hadiah sama Allah SWT. Bismillah, ungkap seorang warganet dalam komentar media sosial TikTok dengan nama @mosa_online ya. Lalu ada berikutnya, naudzubillah min zalik. Tunggu endingnya, ungkap salah seorang warganet. Ada juga di sini, emang ini orang sudah ditunggu balik ke Indo, siap Allahu Akbar. Tulis komentar warganet. Oke, ini beragam-ragam teman-temannya komentarnya. Lalu ada juga dari di sini ya, coba ngomongnya di Indonesia, udah ditunggu, kata warganet lain. Lalu kemudian, ya Allah tunjukkan keajaibanmu, ya Allah, Allahu Akbar, ujar seorang warganet. Kita akan coba lihat saja bagaimana dulu komentar-komentar. Ada juga lagi di sini teman-teman ya, kun fayakun, ya Allah tunjukkan kekuasaanmu untuk Saifuddin Ibrahim, komentar warganet. Ada juga di sini, semoga disegerakan, sebut warganet lain ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Lalu dikatakan, namun kasus ini bukan yang pertama. Sebelumnya Saifuddin Ibrahim juga sempat viral lantaran perkataannya mengenai Islam pada tahun 2022 ya. Dirsiber Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka penistaan agama juga ujaran kebencian pada Maret tahun lalu ya, berarti sudah 1 tahun teman-temannya. Saat itu dirinya mengatakan bahwa dalam kitab suci agama Islam terdapat 300 ayat yang menyebabkan terjadinya paham radikalisme dan terorisme di Indonesia. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa madrasah dan pondok pesantren menjadi lembaga pendidikan yang mencetak terorisme dan radikalisme ya. Nah, ini dia memang pendeta Saifuddin Ibrahim ini teman-temannya, memang dia ini suka ngomongnya itu ya keras-keras dan terkadang tidak bisa lagi dikontrol ya. Karena dalam hal ini tentunya memang dari apa yang dia katakan di tahun yang lalu itu soal 300 ayat yang menyebabkan terjadinya paham radikalisme dan terorisme di Indonesia, tentunya membuat saudara kita tersinggung soal hal ini ya. Karena kita juga nggak tahu apakah memang benar itu ada ayat yang seperti dikatakan oleh Pak Saifuddin Ibrahim. Ya, kita nggak tahu tentunya ya. Mungkin saudara-saudara kita yang lebih tahu akan hal itu ya. Dan soal madrasah dan pondok pesantren juga kita tetap saja nggak tahu. Hanya saja yang lebih viral dalam beberapa waktu terakhir ini adalah kita melihat banyak pondok pesantren yang sepertinya pemiliknya itu biasanya melakukan hal yang sungguh-sungguh ironis sekali. Kenapa? Karena seharusnya mereka yang memberikan pembelajaran yang baik kepada para santri dan santriwati mereka, tetapi mereka malah melakukan hal yang bejat teman-temannya. Kita banyak melihat di ponpes-ponpes yang sudah
sudah viral beberapa waktu terakhir ini ya. Dan itu teman-teman ya, sebab itu pada kesempatan ini tentunya saya tidak terlalu banyak memberikan komentar di sini soal apakah memang termasuk penistaan agama apa yang dilakukan oleh Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ketika dia melakukan atau mengucapkan bismillah saat memotong hidangan babi yang ada pada saat itu. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kita terlebih dahulu untuk melihat apa arti daripada kata bismillah itu sendiri. Mari kita lihat bersama. Oke, kita akan melihat saja teman-temannya bagaimana atau apa arti daripada kata bismillah atau basmalah itu sendiri. Seperti yang di layar ya, dikatakan di sini basmalah, dalam bahasa Arab basmalah juga disebut bismillah atau artinya dengan menyebut nama Allah atau tasmiyah. Adalah frasa dalam agama Islam yang bermakna dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dalam bahasa Arabnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan ini diucapkan setiap kali seorang muslim melakukan salat dan dianjurkan dibaca setiap memulai kegiatan sehari-harinya, sehingga apapun yang ia kerjakan semata-mata niat karena Allah dan mendapatkan restu atas pekerjaan tersebut. Sebenarnya yang membuat saya bertanya-tanya itu, kenapa saudara-saudara kita muslim ini terlalu banyak mengklaim bahwa semua bahasa Arab itu adalah milik Islam itu sendiri. Karena kalau kita merujuk daripada arti bahasa daripada kata basmalah ini sendiri adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kita juga tahu semua bahwa setiap agama pasti percaya bahwa Allah yang disembahnya itu adalah Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Maka saya pikir sebenarnya ini biasa-biasa aja karena bahasa tidak punya agama. Tetapi untuk saudara kita muslim tentunya karena mereka ini biasanya menggunakan bahasa Arab ketika melakukan sholat dan sebagainya, akhirnya mereka ya mengklaim bahwa bahasa ini pun atau frase ini pun adalah miliknya orang Islam. Teman-teman, bagaimana pendapatnya? Saya akan tunggu di kolom komentar tentunya. Sekian saja dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, NKRI harga mati.